Apa kabar dok? Baik dok? Halo, baik kabarnya. Baik ya dok ya? Iya. Boleh nggak sih dok perkenalin dulu dok ke mungkin yang nonton di video ini, nama dokter sama title dokter itu apa aja gitu dok? Nama saya Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Title-nya jadi dokter, ada magister gizi juga, sama spesialis gizi klinik. Oh, SPGK ya dok namanya? Iya, SPGK. Dokter spesialis gizi itu biasa belajarnya berapa lama sih dok? Belajar. Saya tuh pengen jadi dokter dulu sebenarnya dok, cuman kayaknya nggak mampu ya. Oh gitu ya. Iya, jadi belajarnya bisa dibilang cukup lama sih. 6 tahun sekolah kedokteran dulu. Umum ya dok tuh ya? Dokter umum. Lalu setelahnya saya ambil magister sekitar 3 tahun. Lalu spesialis juga 2-3 tahun lah. Sekitar 12 tahun kali dok ya? Iya benar. Itu udah dapat gelar 11-12 tahun sekolah terus. Berarti itu udah dapat gelar spesialis ya dok ya? Udah. Oh jadi kalau misalkan pertama kali masuk kuliah di kampus tuh umum tuh 6 tahun ya dok ya? 6 tahun. Jadi 6 tahun itu sebenarnya terdiri dari 2 juga. 4 tahun sarjana kedokteran, esket, dan 2 tahunnya lagi baru dapat gelar dokter. Nah, berarti belajar gizinya itu di magister tuh belajar gizi dok? Iya, jadi di magister memang karena sudah tertarik ke bidang gizi ya. Jadi sebelum masuk ke spesialis, saya ambil magister dulu nih. Gitu, dan ternyata memang benar makin meyakinkan saya untuk mengambil spesialis gizi klinik setelahnya. Boleh tahu nggak dok, setelah dapat gelar spesialis gizi SPGK, udah berapa lama sih dok nanganin pasien? Kalau nanganin pasien sebenarnya sih saya lulus kedokteran dokter umum itu kan di 2010. Sejak itu saya sudah mulai praktek sebenarnya. Jadi bisa dibilang sudah 10 tahun ya menangani pasien. Kalau misalkan pasien yang datang gitu ya ke dokter spesialis gizi, biasanya keluhannya apa sih dok? Boleh nggak sih dok ceritain pasien-pasien dokter tuh keluhannya biasa apa aja sih dok? Jadi pasien yang datang itu masalahnya macam-macam. Nah, yang akhir-akhir ini paling banyak ditemukan adalah yang masalahnya itu sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik ini awalnya pasiennya itu gemuk, lalu jadi makin banyak nih penyakit penyertanya. Jadi bukan gemuk aja, tapi gemuk plus penyerta lainnya itu seperti penyakit jantung, ada kolesterolnya, gula darahnya mulai naik, lalu hipertensi juga atau darah tinggi, lingkar pinggangnya juga kalau diukur mulai membesar, bisa jadi ada perlemakan hati juga. Gitu, jadi akhir-akhir ini banyak tuh pasien yang seperti itu. Nyambung semua ya dok ya, jadi bukan cuma gemuk kurus doang ya dok ya, tapi banyak penyakit penyertanya tadi dok ya? Iya benar, banyak penyakit penyerta. Jadi biasanya kalau hanya gemuk aja nih, pasien belum berobat nih. Tapi kalau gemuk plus mulai ada penyakit-penyakit lainnya, nah biasanya baru mencari dokter. Oh oke. Berarti mayoritas pasien yang datang ke sini ketemu dokter itu berarti yang udah punya penyakit penyerta ya dok ya? Benar. Nggak cuma gemuk atau kurus aja gitu Iya, dok ya? Benar. Kalau misalkan mereka itu yang kekurangan gizi atau kelebihan gizi itu, nah itu yang biasa sering datang ke sini, range umurnya biasa berapa sih dok? Iya. Apakah masih anak muda udah dateng? Iya. Atau gimana sih dok yang punya keluhan seperti ini biasanya? Nah, jadi range umurnya bervariasi nih. Dan ternyata sekarang ini nggak hanya orang tua aja yang punya penyakit seperti itu. Jadi anak-anak muda umur 30-an gitu ya, sekarang juga udah mulai banyak yang sudah terkena berbagai penyakit metabolik tadi. Jadi harus hati-hati nih, padahal kan masih muda banget ya. Umur 30-an dok? Umur 30-an, bahkan pernah ada yang umur 20-an itu juga sudah sakit. Saya juga pernah menemukan anak yang sudah sakit jantung gitu. Anak pun umur bahkan berapa tuh? ada. Jadi umur sekitar 16 tahun. 16 tahun penyakit jantung ada dok? Ada juga penyakit jantung, penyakit ginjal karena memang gaya hidup yang berantakan, terutama dari pola makan yang biasanya makannya itu berantakan deh, bukan makanan yang sehat. Gila, merinding sih dengarnya dok. Terus saya juga sempat research sedikit sih dok, apakah benar semakin kesini tuh semakin banyak pasien-pasien yang butuh di gizi ini, yang tadi seperti jantung, diabetes, dan sebagainya, liver, dan lain-lain, itu semakin kesini semakin muda yang datang ya dok. Berarti bukan cuma orang tua. Biasanya kalau orang awam seperti saya kan, nggak apa-apa lah kita masih muda. Kan seperti itu kan bilang kan, nggak apa-apa lah makan ini kita masih muda, metabolisme cepat segala macam. Tapi ternyata ada juga ya dok ya? Ternyata ada juga, jadi nggak pasti, oh udah tua baru kena penyakit gitu, enggak. Sekarang penyakit itu nggak mengenal umur dan malah trennya
sekarang itu anak-anak muda sudah mulai kena berbagai penyakit. Kenapa anak-anak muda itu bisa terkena, Dok? Apakah memang karena makanan yang berantakan atau karena kurang olahraga atau keturunan mungkin? Ya. Menurut dokter gimana, Dok? Jadi kalau faktor keturunan memang kita tidak bisa pungkiri memang ada. Nah, itu balik lagi tergantung ke pola hidup kita. Jadi yang pertama yang pastinya dari makanan. Makanan itu harus dijaga. Dan yang kedua dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini perlu rutin dilakukan. Nah, Olahraga ya? Olahraga. Dan yang ketiga pola hidup sehat lainnya seperti misalnya pola tidur yang benar, jangan sering begadang, jangan merokok, jangan minum alkohol, contohnya itu. Berarti makanan tuh penting banget ya, Dok ya? Kalau misalkan pola hidup kita sehat gitu. Benar. Oke, Dok, tadi kita udah denger dari dokter banyak hal tentang pasien-pasien dokter ahli gizi atau spesialis gizi itu kayak gimana. Ternyata banyak juga anak-anak muda yang udah terkena penyakit-penyakit penyerta ya, Dok, tadi ya. Di sini kan saya juga datang ke sini pengen konsultasi nih sama dokter karena dokter pasti lebih mengerti di bidang gizi ya, Dok ya. Saya bawa produk saya namanya SOP Alpha itu, Dok. Ini terbilang masih baru juga sih, Dok, tahun lalu. Nah, itu ingredient utamanya kan salmon ovary peptide, Dok. Boleh nggak sih, Dok, dokter jelasin sedikit tentang apa yang dokter tahu tentang salmon ovary peptide? Jadi salmon ovary peptide ini ya disingkatnya SOP, terbuat dari membran sel telur salmon yang sudah diekstrak kembali. Nah, kenapa membran sel telur salmon ini dipakai untuk suplemen kesehatan? Nah, karena ternyata dari penelitiannya nih, dilihat nih komposisi dari membran sel telur salmon ini apa aja komposisinya. Nah, ternyata memiliki komposisi yang sangat baik. Yang pertama, proteinnya itu sangat tinggi, mencapai 62 gram per 100 gram. Komponen proteinnya sendiri terutama tingginya di asam amino, dan ada yang namanya hidroksiprolin. Nah, hidroksiprolin ini juga sangat baik untuk membentuk kolagen di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, ternyata kandungan dari SOP ini juga ada yang namanya lipid. Nah, kalau denger lipid biasanya orang-orang langsung takut ya, karena seakan-akan, aduh nanti saya jadi berlemak nih, jadi gemuk nih gitu. Nah, ternyata lipidnya ini bagus. Jadi lipidnya ini berbagai macam ya kandungannya. Ada fosfolipid, ada DHA, ada EPA, ada asam palmitat, dan juga oleat. Jadi kandungan lemaknya bisa dibilang lemak yang baik yang memang berguna untuk tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ya, yang selama ini sering saya dapatkan seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu karena pembuluh darahnya ada masalah. Nah, pembuluh darah itu apa? Jadi di dalam sel manusia nih ya, ada aliran darah kan? Nah, aliran darahnya ini ibaratnya selang, pipa selang. Nah, pipanya ini kalau misalnya nggak ada hambatan akan lancar. Nah, fungsinya apa kalau aliran darah kita ini lancar? Fungsinya untuk menyalurkan oksigen, menyalurkan nutrisi atau makanan ya ke dalam sel-sel tubuh kita nih, ke seluruh tubuh. Nah, tapi ada pipa nih, pipa kan bulat gini ya. Ini bisa ada plak-plaknya atau ada keraknya. Nah, kalau plaknya ini banyak, ini yang bisa menyebabkan aliran darahnya jadi nggak lancar gitu. Jadi kalau air gitu, ibaratnya air masuk ke pipa karena dia pipanya kotor, itu bisa nggak lancar. Dan bahkan kalau misalnya plak atau keraknya tadi kelepas, sewaktu-waktu kelepas. Kenapa bisa kelepas? Karena pembuluh darah kaku. Jadi kalau pembuluh darah elastis, ada plak sedikit-sedikit mungkin masih tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau sudah banyak plak plus kaku lagi, nah, itu bisa menyebabkan plak tersebut terlepasnya. Kalau nyangkutnya di bagian otak, bisa jadi stroke. Terus kalau nyangkutnya di bagian jantung, bisa menutup pembuluh darah jantung, jadi serangan jantung. Kalau menutupnya ke ginjal, bisa jadi gagal ginjal. Pertama kita mau tahu dulu, Dok, plak-plak itu dari mana sih, Dok? Tadi kan dokter bilang bahwa pembuluh darah kan memang penting. Mungkin orang-orang awam seperti aku yang lainnya pasti kan kurang ngerti bahwa emang pembuluh darah sepenting apa sih. Kita harus tahu bahwa pembuluh darah tuh ada di seluruh tubuh kita ya, Dok ya? Iya, di seluruh tubuh. Dia ngantar oksigen, Ngantar nutrisi. makanan, ya. Nah, plak-plaknya itu tadi dari mana sih, Dok? Kenapa bisa ada plak-plak? Boleh dijelasin nggak, Dok? Ya, jadi plak-plaknya ini bisa jadi karena adanya penumpukan kolesterol di dalam tubuh. Kolesterol yang tinggi itu bisa menandakan plaknya itu makin banyak, makin tinggi. Jadi tadi yang dokter bilang plak-plak itu dari kolesterol ya, Dok ya? Ya. Boleh nggak sih, Dok? Mungkin kan dulu sih aku nggak tahu pas lagi belum mempelajari ini. Kolesterol itu dari mana sih, Dok? Apa sih itu kolesterol, Dok? Gitu.
Ya, jadi kolesterol sebenarnya sih badan kita memang membutuhkan kolesterol, tapi yang kita butuhkan kan kadarnya bukan yang over ya, kadarnya yang standar-standar aja lah. Nah, memang badan kita ini membutuhkan kolesterol untuk pembentukan hormon. Nah, tapi kalau kadarnya berlebihan, terutama kadar kolesterol yang jahat ya, bisa menyebabkan pembuluh darahnya menumpuk, jadi banyak plak, dan plaknya itu yang berbahaya karena sewaktu-waktu bisa lepas. Makanan apa aja sih dok yang mengandung kolesterol banyak yang bisa bikin plak-plak tersebut tadi dok? Jadi makanannya nih ya, terutama makanan yang tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh itu contohnya misalnya margarin, keju, jeroan, minyak yang udah hitam kan kadang-kadang ada tuh dipakainya berulang kali. Dan sering kita konsumsi juga seperti itu. Iya, nah itu contohnya. Jadi bisa dirangkum bahwa kolesterol itu sebenarnya adalah ketika kita konsumsi lemak jahat atau lemak jenuh terlalu banyak ya dok ya. Iya. Dan itu semua bisa jadi kolesterol dan akhirnya bisa menjadi plak-plak di pembuluh darah gitu ya dok. Iya. Ternyata pembuluh darah itu bisa kaku, bisa elastis ya dok ya? Iya benar. Maksudnya tuh gimana sih dok? Bisa dijelasin nggak dok? Ya, jadi kalau usia misalnya gini ya, usia masih muda, ini bisa dibilang pembuluh darahnya itu elastis. Jadi ibaratnya misalnya ada plak sedikit-sedikit pun dia nggak masalah nih, dia nggak akan terlepas. Ibaratnya seperti itu. Tapi seiring dengan usia dan seiring dengan perkembangan misalnya yang tadi ya, makin tambah usia kan biasanya makin stres, makin banyak tuh pasti ada aja deh gaya hidup gak sehatnya gitu ya. Nah, itu makin lama pembuluh darah kita juga akan makin kaku. Ya, jadi pola hidup tidak sehat itu bisa menyebabkan dua hal nih. Yang pertama bisa menyebabkan plak di dalam pembuluh darah kita menjadi banyak. Dan yang kedua bisa menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah kita. Oh, oke dok. Nah, katanya salmon ovari peptide ini bisa membantu memperlancar atau membuat fleksibel pembuluh darah ya dok ya? Nah, jadi ada satu penelitian nih. Penelitian ini tahun 2017 ya. Penelitian ini memakai peptida dari ikan salmon. Jadi ini penelitiannya sudah pada manusia nih. Jadi pemberian salmon ovari peptide ini memang bisa membuat pembuluh darah kita ini menjadi lebih fleksibel dan lebih baik aliran darahnya. Jadi bisa membantu menurunkan risiko penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Tapi memang perlu diingat ya, yang pertama harus penting ke pola hidup sehatnya. Itu jangan sampai lupa. Jadi percuma kita mau minum suplemen, mau apapun itu, iya mau berobat ke dokter, tapi gaya hidupnya nggak dirubah gitu. Kadang-kadang orang suka mau cepet. Jadi minum obat aja, makan suplemen aja gitu, tapi pola hidupnya nggak dirubah, tentunya nggak bisa juga. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi ya. Pertama, pola hidup kita harus dirubah. Yang lainnya tambahan sifatnya. Saya tadi masih penasaran dok tentang pembuluh darah tadi dok. Pembuluh darah yang tadi kaku, emang apa sih dok yang bakal terjadi paling gampang dan paling masuk akal itu kalau misalkan pembuluh darah itu sempit? Karena plak-plak kan kalau makin banyak plak-plak itu kan makin sempit dok. Iya. Kalau tersumbat gimana dok? Nah itu dia, udah sempit, kaku, terus tersumbat lagi ya. Jadi itu bahaya banget. Jadi gini, karena pembuluh darahnya kaku dan banyak plak, ibaratnya kan jadi sempit nih. Kemungkinan besar pembuluh darah ini bisa pecah. Nah ini yang ditakutkan. Sempit tapi tekanannya kan tinggi tuh. Aliran darah kan ada terus ya, nggak mungkin kita aliran darah kita stop gitu kan, nggak mungkin. Ibarat kayak selang dipencet gitu dok ya? Iya. Selang air dipencet, jadi kalau misalkan airnya terus mengalir, makin kencang airnya tekanannya. Makin kencang dan dia nggak tahan lama-lama, bisa pecah. Nah yang pecah itu yang berbahaya. Kalau pecahnya di otak jadi stroke, pecahnya di jantung jadi serangan jantung, di ginjal pun bisa jadi. Banyak nggak dok yang kayak gitu dok? Banyak. Banyak ya dok? Banyak, dan ini merupakan penyebab kematian tertinggi juga. Yang pertama, penyebab kematian tertinggi itu yang pertama stroke, kedua jantung. Nah dok, kalau misalkan darah tinggi itu gimana dok? Bisa dijelasin nggak dok? Apakah darah tinggi itu, tadi kan kalau kita ngomong ibarat kasarnya selang air kita pencet, tekanan darah tinggi, apakah itu yang dimaksud dengan darah tinggi dok? Tadi pembuluh darahnya udah jelas ya, jadi kan ada pipa, dia banyak plak, jadi ibaratnya kan airnya kalau mau ngalir kecil gitu tempatnya kan. Jadi susah nih, ibaratnya pompanya itu jantung ya. Pompanya ini kerjanya harus lebih keras. Yang tadinya dia kerja bisa nyantai-nyantai kayak gini misalnya. Ini dia jadi harus kenceng
harus bertenaga banget untuk memompa darah ini ke seluruh tubuh kita. Akibatnya bisa darah tinggi. Dan selain itu juga ada pengaruhnya ke hormon ginjal tadi. Ginjalnya kerjanya pun akan lebih berat karena pembuluh darah ini yang menyaring ginjal ya. Karena makin kotor gitu, makin kotor pembuluh darahnya, ginjal kerjanya pun akan menjadi semakin berat. Nah, itu dia yang bisa bikin lama-lama darahnya tinggi. Jadi kalau pembuluh darahnya ini ibaratnya tetap kerja keras terus ya, lama-kelamaan juga bisa menyebabkan penyakit jantung, entah itu penyakit jantung koroner, entah itu gagal jantung, serangan jantung. Sama tadi kan dokter sempat bilang ya ada umur 16 tahun penyakit jantung, Dok. Saya sebenarnya penasaran sih, Dok, karena sebenarnya bukan pasien sih, customer yang SOP Alpha ini ada beberapa memang penyakit jantung, diabetes, tapi memang mayoritas orang udah lanjut usia semua. Oke. Nah, saya penasaran sama anak yang 16 tahun ini, apakah memang dia ada keturunan atau memang karena dia pembuluh darahnya juga nyangkut atau gimana, Dok? Nah, kalau yang ini kasusnya agak-agak ekstrim sih, karena papanya tuh selalu nggak pernah ngebolehin dia olahraga. Katanya dia kasihan gitu, jadi kayak rasa sayang yang berlebihan malah membuat anaknya sakit gitu. Mungkin orang tua juga nggak sadar kan selama ini yang dia lakuin salah gitu, padahal tujuannya untuk kebaikan si anak. Dia kasihan lihat anaknya capek, lihat anaknya olahraga. Dari kecil nggak pernah olahraga, jadi memang anaknya ini gemuk banget, obesitasnya ekstrim gitu. Jadi itu dia kenapa bisa kena serangan jantung di usia muda. Dan makannya juga berarti kalau obesitas dan makannya dibebasin aja karena kan orang tuanya saking sayangnya, jadi dia mau makan apapun dikasih gitu. Jadi itu bahaya juga kan kayak gitu. Berarti prediksi dokter itu berarti karena si pembuluh darahnya itu banyak plak berarti. Sama juga, Dok. Jadi kalau obesitas itu saya juga banyak dapat pasien yang kelebihan berat badan. Obesitas ini ibaratnya sel-sel kita itu meradang terus. Jadi setiap hari ada sel yang radang. Nah, bayangin aja setiap hari kita hidup dengan obesitas yang radang banyak, artinya apa? Stres oksidatifnya tinggi. Nah, kalau stres oksidatifnya tinggi, lama-kelamaan bisa menyebabkan pembuluh darah yang tadi itu juga mulai kaku, mulai tekanan darahnya mulai meningkat, dan mulai deh penyakit-penyakit lainnya mulai banyak tuh. Kalau misalkan orang yang obesitas itu lebih besar resiko terserang penyakit ya, Dok ya? Iya, benar. Karena pasti kan lemaknya lebih banyak, kolesterolnya mungkin lagi kali ya, udah pasti lebih banyak. Enggak sih, jadi kadang-kadang ada juga orang obesitas yang kolesterolnya normal. Gitu, kadang-kadang ada juga, tapi pastinya kalau obesitas itu sel lemak bisa membuat peradangan di dalam tubuh kita. Nah, peradangannya ini yang bahaya. Karena tadi pembuluh darah kita kan isinya tadi bukan hanya plak aja nih. Dia bisa jadi kalau faktor stresnya tinggi, radikal bebasnya juga banyak. Nah, radikal bebas itu yang bisa menumpuk juga di dalam pembuluh darah. Oke, Dok, paling udah denger banyak banget penjelasan dokter. Jujur belajar banyak banget hal-hal yang baru. Memang kalau setiap kali saya ketemu dokter spesialis gizi pasti saya belajar banyak. Pengen sekali lagi dong ngerangkum sedikit, Dok. Jadi kan saya berkonsultasi sama produk SOP Alpha ini yang tadi ada 2 ingredient utama, yaitu salmon ovari sama glutathione. Itu sebenarnya bagusnya untuk siapa aja, jadi bisa dirangkum ulang, Dok. Kesimpulannya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit itu yang disebabkan karena pembuluh darah yang kaku dan juga oleh kerusakan sel. Penyakitnya antara lain seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, obesitas, penyakit liver. Jadi banyak sekali penyakit yang diakibatkan karena kekakuan pembuluh darah dan karena kerusakan dari sel akibat stres oksidatif yang tinggi. Salmon ovari peptide dan glutathione ternyata bisa membantu untuk melancarkan dan membuat pembuluh darah kita menjadi lebih stabil. Lebih elastis, lebih sehat ya, Dok ya? Lebih elastis dan juga lebih sehat. Jadi bisa membantu mencegah penyakit, tapi memang harus diingat, nomor 1 tetap pola hidup sehat. Oke, Dok, paling thank you untuk waktunya. Udah bisa main kesini, udah bisa belajar sama dokter. Kita bertemu di lain kali ya, Dok ya? Iya. Oke, thank you.